Terlanjur mengandung anak CEO. Bab 002. Maafkan Zira, Bang Chandra. Abang benar. Mas Danu ternyata cuma bisa menyakiti Zahira, lirihnya. Apa kurangku selama menjadi istrimu, Mas? Aku bahkan rela meninggalkan keluargaku dan mengabdikan diriku pada keluargamu layaknya babu. Tapi, inikah balasannya? 7. Pagi menjelang namun Zahira masih enggan bangkit dari pembaringan. Ketika ia menengok jam yang ada di ponselnya, sudah menunjukkan pukul 7.15 pagi. Perempuan berwajah manis dengan lesung di kedua pipinya itu menghela napas yang sesak. Ila menatap langit-langit kamar sambil membayangkan nasib pernikahannya yang ia tahu perlahan mulai karan ditelan badai. Setitik air mata lolos dari pelupuknya. Zahira masih belum bisa mengatasi sakit yang ditimbulkan Danu atas pengkhianatannya. Belum lagi, satu fakta baru terungkap semalam. Sebuah informasi yang ia dapatkan dari istri sepupu suaminya yang tinggal di kampung. Danu dipaksa menikah dengan Nola karena kedapatan tengah berzina di semak-semak oleh warga setempat. Betapa pedihnya hati Zahira. Segala pengorbanan yang dia beri ternyata tak cukup untuk membuat suaminya setia hanya dengannya. Diam-diam, Danu ternyata telah merajut cinta yang sempat terputus bersama mantan kekasihnya sejak zaman SMK itu. Seorang perempuan yang tega meninggalkannya dan lebih memilih menikah dengan lelaki lain yang lebih mapan saat Danu sedang merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib. Tepat 6 bulan yang lalu, perselingkuhan itu dimulai. Saat itu, Danu memang pamit pulang kampung karena menghadiri pernikahan salah satu sepupunya. Di sanalah, ia bertemu kembali dengan sang mantan yang rupanya sudah bercerai dengan suaminya. Meski telah memiliki istri, Nola bilang ia tak mengapa menjadi yang kedua asal bisa kembali bersama Danu. Dan, ternyata Danu mengiyakan tanpa pikir panjang. Sebulan 2 kali, dia meminta Nola untuk ke Jakarta demi melepas rindu. Tak perlu mengatakan dengan gamblang di mana mereka bertemu. Kalian semua pasti sudah tahu. Parahnya, seluruh keluarga Danu mengetahui dan kompak menyembunyikan fakta itu dari Zahira karena menerima suap dari Danu dan kedua orang tuanya. Demikian penuturan istri sepupu Danu pada Zahira. Saat Zahira menanyakan mengapa baru bicara sekarang, ia beralasan bahwa keluarga suaminya melarang ia untuk mengadu pada Zahira. Namun, karena merasa prihatin dengan nasib sesama wanita dan juga menantu, ipar Danu tersebut memilih jujur pada Zahira tadi malam. Toh, menurutnya Zahira memang berhak tahu sejak kapan pengkhianatan itu dimulai agar ia bisa mengambil sikap yang pantas. Maafkan Mbak Ra. Mbak nggak bermaksud merahasiakan semuanya. Hanya saja, ibu mertua Mbak Sanma Bude Rahimah mengancam Mbak. Katanya, kalau Mbak sampai mengadu, maka mereka akan meminta Mas Aswar menceraikan Mbak. Begitu penuturan Hasna, istri sepupu Danu tadi malam melalui WA. Zahira tak menanggapi apa-apa. Pikirannya kosong. Dia tak tahu bagaimana harus bertindak melawan segala ketidakadilan ini. Padahal, apa kurangnya Zahira selama menjadi istri? Penampilan tak pernah berantakan. Zahira selalu terlihat cantik, segar dan wangi meski harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendirian. Dia juga tak protes sama sekali ketika Danu memboyong keluarganya pindah ke rumah yang memang milik Zahira tanpa persetujuan wanita itu. Bahkan, Zahira juga tak pernah mengeluh meski setiap bulan, uang bulanan yang diberikan oleh Danu jauh dari kata cukup. Zahira, bangun kamu! Teriak Rahimah dari luar pintu. Zahira bergeming. Dia tahu, pasti mertuanya itu murka karena sarapan belum tersaji di meja makan. Padahal, jam segini biasanya Danu dan kedua adik kembarnya sudah berangkat dan selesai sarapan. Heh, menantu nggak berguna. Buka nggak pintunya? Teriak Rahimah lagi. Dengan malas,
Zahira beranjak menuju kamar mandi untuk membasuh wajah yang terlihat sembab bekas menangis semalaman. Di depan cermin ia mensugesti diri sendiri untuk bersikap lebih tegar dan kuat. Dirinya terlalu berharga untuk direndahkan oleh manusia rendahan. Dia harus menunjukkan kepada kedua mertuanya. 8. Seberapa pentingnya peran menantu tidak berguna ini dalam menopang kehidupan mereka sehari-hari. "Ada apa sih, Bu? Kok teriak-teriak? Ini rumah bukan hutan," kata Zahira cuek sambil berlalu menuju dapur setelah menutup pintu kamar. Tampak, suasana rumah masih sepi. Mungkin, penghuninya masih belum bangun semua. Hal yang wajar. Karena biasanya, yang membangunkan Danu serta kedua adiknya adalah Zahira. Dan, hari ini perempuan itu sengaja tidak mau melakukannya lagi. Zahira gegas menuju kulkas. Mengambil 3 buah sosis untuk ia goreng sebagai sarapannya. Tak ia pedulikan ocehan ibu mertua yang berdiri di belakangnya. Lagi pula, isinya selalu sama. Hanya mengatai Zahira menantu nggak berguna, menantu parasit, anak yatim piatu nggak pernah dididik dan perempuan miskin yang hanya menumpang hidup. Kita lihat saja nanti ke depannya, Bu. Siapa sebenarnya yang menumpang hidup? Kalian atau aku? Zahira tersenyum tipis. 3 buah sosis telah siap untuk disantap dengan saus sambal. Zahira lekas duduk di meja makan. Menyantap sarapannya sambil ditemani alunan suara sumbang ibu mertua. "Kok bikinnya cuma segitu? Untuk kami, mana?" tanya Rahimah dengan mata mendelik. Zahira mengendikkan bahu. "Bikin sendiri kalau ibu mau. Atau, kalau enggak, suruh menantu baru ibu buat masak." Tak berselang lama, Danu terlihat berjalan terburu-buru menuju meja makan bersama kedua adiknya. Sesaat, mereka tampak termenung. Menatap ke atas meja makan yang isinya kosong melompong tas seperti biasa. "Bu, sarapan kami, mana?" tanya Mila. "Nggak ada," jawab Rahimah ketus. Si Zahira yang nggak tahu diri ini nggak masak apa-apa pagi ini. "Lihat aja tuh." Rahimah menunjuk Zahira. Dia makan dengan lahap sendirian sementara mertua, adik ipar serta suaminya nggak disiapin apa-apa. Dasar menantu nggak tahu diri. Danu menghela napas kasar. Lelaki yang hari ini penampilannya nampak kacau tak seperti biasanya, menarik sebuah kursi dan duduk berhadapan dengan istri pertamanya. "Yang, kamu nggak masak? Aku udah telat banget loh. Tadi, kamu juga kenapa nggak bangunin?" tanyanya. Lembut. "Iya, aku nggak masak. Aku juga sengaja nggak bangunin karena udah ada istri baru kamu. Mana mungkin aku lancang masuk ke kamar pengantin baru," jawab Zahira ketus. "Kenapa? Lagi nggak enak badan, iya?" tanya Danu yang sengaja mengabaikan kalimat terakhir istrinya. "Biasa aja. Kalau nggak apa-apa, kenapa nggak masak? Kasihan ibu, bapak, Mila dan Mili kalau nggak sarapan. Mas juga, kan butuh tenaga buat kerja cari nafkah, yang." bujuk Danu dengan lembut. "Alah, perempuan kayak gitu nggak usah dibaikin, Nu. Kalau perlu, nggak usah kasih jatah bulanan lagi buat dia. Biar tahu rasa sekalian," timpal Rahimah. Zahira hanya tersenyum tipis. "Nggak masalah, Bu," ucap Zahira dengan wajah santai. "Kalau memang Mas Danu nggak mau kasih nafkah lagi, ya tinggal cerai aja." "Iya kan, Mas? Jangan sembarangan bicara kamu, Ra. Sampai kapanpun, Mas nggak akan ceraikan kamu. Apa susahnya sih, menerima Nola di tengah-tengah kita? Toh, nggak akan merubah apapun. Kamu tetap istri pertama yang 9. Punya kendali penuh dengan tanggung jawab pengeluaran rumah tangga. Sementara, Nola hanya akan menerima nafkah sisa setelah jatah kamu dan rumah terpenuhi." Ingin sekali Zahira tertawa mendengar ucapan Danu yang begitu percaya diri.
Setelah jatahnya dan rumah terpenuhi. Apa Danu sedang bercanda? Jangankan untuk jatah pribadi Zahira, untuk keperluan bulanan saja, sisa gaji setelah Danu memberi uang saku pada orang tuanya dan juga membayar uang kuliah kedua adiknya, serta membayar cicilan motor NMAX yang saat ini sedang di bengkel akibat dikendarai si kembar dan rusak akibat menabrak orang di lampu merah, jauh dari kata cukup. Hanya saja, Zahira selalu berusaha menambal segala kekurangan itu melalui keuntungan kafe pemberian sang kakak tanpa sepengetahuan orang-orang rumah termasuk suaminya sendiri. Kami langsung berangkat aja kalau gitu. Mas, minta uang saku. Kata Mili menengahi perdebatan sembari menengadahkan telapak tangan ke arah Danu. Dia dan Mila merasa tak enak melihat pertengkaran yang ada. Walau tak akrab dengan Zahira karena hasutan ibu mereka, namun mereka lebih memilih diam ketimbang ikut-ikutan menghina Zahira. Danu melirik Zahira dengan tatapan yang membuat Zahira merasa tak enak. Pasti, Danu sedang ada maunya. Yang, kamu ada uang. Kasih buat Mila sama Mili dulu. Kasihan, mereka udah mau berangkat tuh. Uang mas udah habis soalnya, ucap Danu enteng. Zahira tersenyum tipis. Maaf, mas. Uang bulanan dari kamu udah habis untuk beli keperluan makan kita selama seminggu ke depan. Nggak ada sisa lagi? Tanya Danu terkejut. Nggak ada. Loh, biasanya, masih sisa banyak, Yang. Bahkan, kadang-kadang masih cukup buat ngasih aku uang bensin kalau jatah jajanku kurang, ucap Danu kebingungan. Zahira menenghela napas panjang. Beginilah laki-laki yang tidak berpikir pakai otak, pikirnya. Kamu pikir, bahan-bahan makanan nggak pada naik, mas? Dengan uang yang sisa sedikit setelah membayar beberapa tagihan, kamu pikir, gaji kamu tinggal berapa? Hah? Belum lagi buat bayar air sama listrik yang selalu membengkak. Uang keamanan, iuran sampah. Kamu kira, semua itu murah? Kamu aja yang goblok ngurus keuangan. Pasti karena jarang pegang uang banyak, kan? Rahimah kembali nimbrung dalam perbincangan. Ada pada ngumpul rupanya. Lagi sarapan bareng ya? Ucap Nola yang baru saja tiba dengan rambut acak-acakan khas bangun tidur serta mata yang masih tersisa belek kering. Ia bahkan menguap lebar di samping Danu dan mengeluarkan aroma tak sedap dari mulutnya. Tuh, istri kamu udah bangun, mas. Minta dibilkinin sarapan sama dia, G. Ucap Zahira dengan senyum sinis sambil berlalu mencuci piring bekas makannya di wastafel. Sambil mencuci piring, Zahira kembali melanjutkan ucapannya. Oh iya, sebelum itu, suruh dia cuci muka sama sikat gigi dulu, sana. Jorok banget jadi perempuan. Nola melotot tak terima. Ingin protes, namun ia harus menjaga sikap di hadapan suami, ibu mertua serta kedua iparnya. Walau bagaimanapun, citranya adalah perempuan baik yang penuh kelembutan dan tak pernah melawan ketika ditindas. Kenapa melotot? Mau matanya dicolok pakai garpu? Tanya Zahira saat ia menyadari bahwa sedari tadi, Nola terus menatap ke arahnya. 10. Nola menghentak-hentakkan kakinya kesal saat Zahira sudah berlalu pergi. Perempuan dengan baju tidur selutut tersebut memanyunkan bibirnya. Merajuk karena tak terima dengan ucapan kasar Zahira. Kamu kok diem aja sih mas, lihat aku digituin sama Zahira. Protes Nola pada suaminya. Tak ada embel-embel, Mbak, dalam menyebut nama kakak madunya tersebut. Nola merasa ia tak perlu melakukan itu karena pada dasarnya dirinya lah ratu pemilik tahta tertinggi di hati Danu. Lagi pula, dari segi usia, ia lebih tua 3 tahun dari Zahira. Terus, aku harus apa? Tanya Danu putus asa. Tolong maklumi sikap Zahira dulu. Dia masih begitu terluka karena pernikahan kita. Nggak usah kamu pikirin perempuan nggak berguna itu, no. Lagian, dia itu memang pantas buat disakiti.
Udah numpang hidup sama kamu, ditambah lagi nggak bisa hamil sampai sekarang. Rahimah menimpali pembicaraan putra dan menantu barunya dengan tatapan sinis. Danu hanya menggelengkan kepala. Pusing membuat kepala bagian belakangnya terasa sangat berat. Niat hati memiliki dua bidadari dalam satu istana, ini malah seperti mengumpulkan dua musuh dalam satu neraka. Kalau gitu, aku berangkat sekarang ya. Udah telat banget. Pamit Danu sembari mencium pucuk kepala Nola lalu beralih mencium tangan ibunya. Ya, hati-hati, sahut Rahimah. Selepas Danu berangkat kerja, Rahimah lalu duduk di meja makan sambil menatap penampilan Nola yang masih aut-autan. Dalam hati, ia merasa sedikit ilfil melihat penampilan menantu barunya itu. Sana kamu cuci muka dulu. Abis itu, siapin sarapan buat kita. Titah Rahimah. Nola menengok ke sekeliling untuk mencari orang yang diajak bicara oleh ibu mertuanya. Namun, ternyata tak ada siapa-siapa. Aku. Ia menunjuk dirinya sendiri. Iya. Memangnya, siapa lagi? Nola nyengir kuda. Perempuan berkulit kuning langsat tersebut menggaruk kepala yang mendadak terasa gatal. Maaf, Bu, tapi Nola nggak bisa masak. Apa? Rahimah melotot. Terus, selama ini kamu jadi perempuan ngapain aja, Nola? Masa, urusan dapur aja, nggak bisa? Nola hanya tersenyum malu-malu. Maklumlah, Bu. Nola, kan dari kecil selalu dimanjain sama ayah bundanya Nola. Mana pernah Nola dibiarin nyentuh pekerjaan rumah. Jangankan masak, nyapu aja nggak pernah. Rahimah mencebikkan bibirnya. Dalam hati, ia membenarkan ucapan Nola tersebut. Wajar memang, jika Nola tak bisa apa-apa. Maklum, orang tuanya adalah orang terkaya di kampung mereka. Pemilik pabrik sapu terbesar yang ada di kabupaten. Ya sudah, kalau gitu, kamu pesan online aja, Gih. 11. Uangnya mana? Nola menjulurkan tangan ke arah Rahimah. Pakai uang kamulah. Masa, pakai uang ibu? Protes Rahimah. Nola dongkol bukan main. Andai Rahimah bukan ibu mertuanya, tentu ia sudah memaki Rahimah dengan kalimat kasar. Tapi, Nola juga nggak punya uang, Bu. Sahut Nola lemas. Bohong. Sebenarnya, uang Nola ada saja. Sehari setelah pernikahannya dengan Danu dilaksanakan, pria itu memberinya uang sebesar 3 juta rupiah. Uang bonus yang didapatkan Danu dari perusahaan yang selama ini sengaja tidak Danu beritahukan pada Zahira. Terus, gimana? Masa, ibu yang harus masak sih? Kenapa ibu nggak suruh Zahira aja? Usul Nola. Dia nggak mau. Masih ngambek. Kalau gitu, ibu minta uang aja buat beli sarapan sama dia, ucap Nola lagi. Rahimah tampak berpikir sesaat. Ucapan Nola dirasanya cukup masuk akal. Daripada tak ada sarapan sama sekali yang akan berakhir dengan mengomelnya sang suami saat bangun nanti, lebih baik Rahimah menurunkan ego untuk mengajak menantu tidak bergunanya itu untuk bicara. Zahira, buka pintu, teriaknya di depan kamar Zahira. Perempuan berlesung pipi yang sedang asyik memainkan gawainya di dalam kamar kembali menghela napas. Kasar. Mau apa lagi sih? Malas. Zahira tetap beranjak untuk membuka pintu. Dia tak mau mengambil resiko kalau pintu kamarnya tiba-tiba roboh akibat tenaga Hulk ibu mertua. Ada apa lagi, Bu? Tanyanya malas sambil membuka pintu kamar. Minta uang, kata Rahimah tanpa rasa malu. Zahira memutar bola matanya malas. Apalagi, saat ini ia harus bersitatap dengan perempuan yang sudah merebut suaminya yang kini tengah berdiri di belakang ibu mertua mereka. Uang buat apa? Tanya Zahira datar sembari melipat kedua tangan di depan dada. Ibu mau pesan makanan online. Nggak ada, tegas Zahira.
Bukannya tadi aku udah bilang, iya. Masa, benar-benar udah habis? Pasti kamu sengaja umpetin uangnya kan? Ngaku kamu. Tuduh Rahimah. Memangnya, ibu nggak lihat isi kulkas? Di dalam sana udah tersedia bahan makanan lengkap yang siap diolah. Dan, kalau ibu tanya, kemana sisa uang gaji anak ibu, maka isi kulkas itu jawabannya. Zahira menjelaskan dengan suara sangat lembut. Berharap, ibu mertuanya kali ini memahami bahasa yang ia sampaikan.